Halo guys, pecinta film dimanapun kalian berada. Selamat datang, selamat bergabung di channel Leo Film. Catat ya, jangan sampai lupa Leo Film. Di channel ini, kita mau ngebahas film-film hits pada masanya. Dan di video kali ini, kita ngebahas film 47 Ronin. Film ini disutradarai oleh Carl Winch dan dibintangi oleh Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, dan masih banyak lagi bintang besar lainnya. Film ini rilis di tahun 2013. Film ini juga diangkat dari kisah nyata berlatar belakang di abad 18 di Jepang yang dipimpin oleh Shogun Tsunayoshi. Film ini menceritakan tentang 47 Ronin, sekelompok samurai tanpa majikan yang berada di bawah naungan Tuan Asano. Film ini bergenre laga fantasi. Langsung aja yuk, ambil posisi yang enak. Mau sambil duduk manis boleh, sambil goleran boleh. Cus! Adegan dimulai dengan anak muda yang bernama Kai, yang sedang berlari di sebuah hutan. Sepertinya dia sedang dikejar sesuatu. Sampai pada akhirnya, Kai pun terjatuh dan pingsan. Kai ditemukan oleh serombongan prajurit, yang tidak lain tidak bukan adalah pasukan dari Tuan Asano. Tadinya salah satu samurai Tuan Asano, yaitu Yasuno, akan hendak membunuh Kai, karena Kai adalah keturunan campuran. Maksudnya apa keturunan campuran? Ya, maksudnya keturunan Jepang dan Inggris, bukan Jepang asli cuy. Tapi Tuan Asano menghalanginya dan membawanya pulang. Yasuno tampak tidak senang. Iri, bilang bos. Setelah Tuan Asano membawa pulang Kai, di sanalah Putri Asano yang bernama Mika pertama kalinya bertemu Kai. Dari situlah mulai tumbuh benih-benih asmara. Kai dan Mika tumbuh besar bersama. Bagaimana dengan Yasuno? Yasuno tetap tidak respek pada Kai. Ketika berburu monster bersama Tuan Asano dan yang lainnya, Yasuno menampakkan wajah yang tetap tidak bersahabat. Padahal waktu itu Kai yang membantu Yasuno untuk membunuh monster itu. Pemimpin samurai yang bernama Oishi menyadari itu, tapi sepertinya dia gengsi, tidak mau mengakuinya. Setelah kemenangan itu pun, Tuan Asano mengundang Raja Shogun untuk datang beserta Kira. Siapa Kira? Kira adalah saingan Tuan Asano yang berencana untuk menggulingkan kekuasaan Asano. Kira tidak datang sendiri. Dia datang bersama seorang penyihir. Ketika acara penyambutan, Kai pun menyadari bahwa ada penyihir yang datang. Karena Kai pernah melihatnya ketika dia membantu Yasuno berburu monster. Sebenarnya Kai sudah memberitahukannya kepada Oishi. Tapi Oishi tidak percaya. Ketika pertarungan antar samurai milik Kira dan milik Asano dimulai, Kai terpaksa menggantikan Yasuno yang terkena mantra penyihir. Tapi karena Kai bukan seorang samurai, dia pun kalah. Dan kedoknya terbuka di depan Raja Shogun, Tuan Asano, dan semua orang. Raja Shogun pun memerintahkan untuk membunuh Kai, karena Kai bukan seorang samurai. Tapi Mika yang cinta banget sama si Kai ini, mohon supaya Kai tidak dibunuh. Ya sudahlah, mau ditaruh di mana tuh muka Tuan Asano menahan malu. Ketika malam tiba pun, Asano yang sedang beristirahat didatangi oleh penyihir Kira.
Dan apa yang terjadi? Penyihir itu memberikan sihirnya melalui laba-laba. Dari situ pun pikiran Tuan Asano dimanipulasi hingga hendak membunuh Kira. Mika yang melihat itu pun terkejut, apalagi Raja Shogun yang pada akhirnya membuat malu, dan Tuan Asano pun melakukan tindakan harakiri atas kelalaiannya tersebut. Oishi yang menjadi tangan kanan Tuan Asano pun sedih bukan kepalang, apalagi Mika. Tapi Kira hanya tertawa dengan puas. Sebagai hukuman, samurai di bawah pimpinan Tuan Asano diungsikan dan tidak boleh lagi berada di Akko. Sementara Oishi dimasukkan ke dalam lubang karena Kira tidak menyukainya dan berniat membuat Oishi supaya kehilangan tekad sebagai samurai. Putri Mika diizinkan berkabung selama setahun. Setelah itu, dia akan menikah dengan Tuan Kira. Selama berada di lubang, Oishi hampir saja kehilangan kesadarannya. Setelah setahun, Oishi akhirnya dikeluarkan. Tapi di luar dugaan, Oishi pun sama sekali tidak kehilangan tekadnya. Malah ia semakin bertekad untuk membalaskan dendam Tuan Asano. Dia pun menyuruh anak laki-lakinya untuk pergi menemui sisa samurai yang diungsikan. Oishi teringat pada Kai dan berniat mencari Kai. Dan di mana Kai selama ini? Ternyata Kai dijual ke pulau perbudakan dan dia dijadikan budak di sana. Oishi pun mencari Kai. Dan akhirnya Oishi menemukan Kai, tapi dengan syarat Oishi harus bertarung dengan Kai. Saat bertarung dengan Kai tampak seperti kehilangan pikiran. Dia menyerang Oishi dengan membabi buta. Tapi saat Oishi menyebut nama Mika akan menikah dengan Kira, Kai pun tersadar. Dan mereka kompak melarikan diri dari tempat itu dengan membakar tempat itu. Dan sampailah kepada adegan Oishi hanya berdua dengan Kai. Kai dan Oishi agak berdebat sedikit. Kai protes. Kenapa tidak dari dulu Oishi melawan? Tapi akhirnya mereka menemukan kesepakatan dan akan membalaskan kematian Tuan Asano. Sampailah mereka di tempat Ronin yang diasingkan. Dan Yasuno tetap tidak suka pada Kai. Oishi pun membuat rencana bahwa yang mereka butuhkan sekarang adalah pedang, dan sepakat untuk pergi ke desa pembuat pedang. Dan pedang Oishi dititipkan kepada Zama, teman Oishi untuk berjaga-jaga. Pergilah Oishi, Kai, dan beberapa Ronin untuk ke desa tersebut. Ketika sampai di sana, desa itu terlihat sangat sepi dan hanya terlihat beberapa prajurit. Ternyata desa tersebut sudah dikuasai oleh Kira. Karena Kira sudah tahu Oishi membebaskan Kai untuk membalaskan dendamnya. Kai tidak tinggal diam. Dia pun menyerang para prajurit dan berkata, "Ambil senjata yang kita butuhkan." Oishi berniat ke desa lain untuk membuat pedang. Kai bilang tidak ada, tapi Oishi tetap yakin. Lalu Kai pun memberi saran untuk pergi ke hutan Tenggu. "Di sana ada senjata yang kita butuhkan," kata Kai. Oishi agak sedikit ragu, karena dia tahu cerita tentang hutan Tenggu. Tapi Kai meyakinkan Oishi, karena Kai pernah berada di sana. Mereka pun bergegas pergi ke hutan Tenggu. Setelah sampai, hanya Kai dan Oishi yang masuk. Yang lainnya menunggu di luar. Setelah masuk, Oishi agak terkejut dengan suasana di dalam. Kai pun memberitahu kepada Oishi, "Apapun yang terjadi, jangan tarik pedangmu." Kai masuk dan meninggalkan Oishi. Dalam sudah ada penunggu hutan Tenggu menanti Kai. Tanpa basa-basi, Kai pun meminta bantuannya. "Aku butuh pedang," kata Kai. "Ambillah," karena pedang itu berada tepat di depan Kai.
Di tempat lain, Oishi tiba-tiba dikejutkan dengan teman-temannya yang ikut masuk. Temannya pun melihat para penunggu hutan tenggu itu dan segera menarik pedang. Mereka saling berkelahi. Oishi yang ingat pesan Kai, apapun yang terjadi, jangan tarik pedangmu. Dia hanya bisa melihat teman-temannya dihabisi. Di sisi lain, Kai sedang bertarung melawan penunggu hutan tenggu lainnya. Yap, secepat kilat, Kai ini sudah lihai dan berhasil merebut pedang itu. Oishi pun berhasil melewati ujian tanpa menarik pedang sedikit pun. Akhirnya mereka mendapatkan pedang yang dibutuhkan. Ketika pulang kembali, menemui Ronin yang lain, Oishi mendapat kabar bahwa Kira akan berkunjung ke makam leluhurnya malam ini. Tanpa pikir panjang, Oishi dan pasukan Ronin pergi malam itu juga. Dan ternyata mereka hanya dijebak. Tidak ada Kira di sana. Yang ada hanya penyihir yang membantu Kira. Dan bisa ditebak, Oishi yang pergi tanpa rencana ini kehabisan sebagian besar pasukan Roninnya. Setelah itu hampir saja Oishi putus asa. Tapi Kai memberitahu, ini kesempatan terakhir. Kira pasti tidak menyadarinya. Benar saja, penyihir itu membawa pedang Oishi kepada Kira. Dan Kira menyangka bahwa Oishi telah mati. Dan keesokan malamnya pun, Oishi dan sisa 47 Ronin menyamar menjadi pengisi acara di pernikahan Kira dan Mika. Kira yang mengira Oishi telah mati tidak menyadari dan terlihat bahagia. Di saat itulah Oishi menyerang Kira, tapi meleset. Kira pun membawa Mika pergi, tapi Mika berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Kai. Dan Oishi mengejar Kira. Kai harus melawan penyihir perempuan yang bisa berubah bentuk menjadi naga. Pertarungan sengit, tapi Kai mengeluarkan kemampuannya dan berhasil mengalahkan penyihir itu. Oishi pun berhasil mengalahkan Kira, dan samurai yang lain memenangkan pertempuran dengan para prajurit Kira. Oishi pun pulang bersama para Ronin dengan membawa pulang kepala Kira. Tapi Raja Shogun tetap menghukum mereka. Oishi meminta kepada Raja Shogun supaya dia dan Ronin yang lainnya mati secara terhormat. Raja Shogun pun mengizinkannya. Dan Mika pun kehilangan Kai. Tetapi Raja Shogun memberikan alih kekuasaan Akko kembali ke tangan Mika. Dan film pun selesai. Meninggalnya ke-47 Ronin adalah sejarah. Dan setiap tanggal 14 Desember di Jepang selalu diperingati untuk mengenang ke-47 Ronin. Dan film ini mempunyai keunikan sendiri, di mana hampir semua pemainnya adalah orang Jepang, kecuali Keanu Reeves. Dan berbahasa Inggris. Nah guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari para samurai ini adalah bagaimana kehormatan dijunjung tinggi. Sesuatu yang sudah jarang kita temui di kehidupan zaman now ini. Ambil positif, buang negatifnya ya guys. Sekian review film 47 Ronin dari kita ya. Nantikan review film selanjutnya tetap di Leo Film. Bye guys.